Ya. Man qama ramadhana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa, kata baginda Rasulullah, sholat tarawih semata-mata karena iman ikhlas, Allah akan skip, hapus, delete semua dosa-dosa yang telah lalu. Bukan main-main. Jadi bukan disebutkan di hadis itu siapa yang sholat tarawih 11 rakaat baru diampuni dosanya, siapa yang sholat tarawih 23 baru dia, bukan begitu bahasa hadisnya. Jadi yang mana nggak ada masalah, saudara hadirin. Cuman supaya jangan kita berpecah belah di masjid itu. Kalau sudah imam sudah 8 rakaat, kita menuju tersebut 3 rakaat lagi, ikut aja terus tarawih. Cuman kita niatnya witir 3 rakaat langsung. Jadi udah 2 rakaat, nanti baca-baca selawat, doa-doa dia, kita naik terus. Itu salah satu. Yang kedua, supaya bagus, cari diri awak di pinggir, kalau nggak di belakang. Jangan sok di belakang imam. Ya kan payah keluarnya. Maksudnya itulah orang yang mengerti cara berjamaah itu. Tahu diuntung dia, saudara hadirin. Ini kadang-kadang banyak nggak tahu diuntung. Karena dengar ceramah daripada ustaz-ustaz, sholat berjamaah yang paling mahal harganya, pahalanya setelah imam di belakang imam. Cuman tak sempat dikupaskan ustaz itu dosanya. Besok cepat dia ke masjid. Cuman pada saat waktu ngambil kain sarungnya, tak sadar dia bolong kain sarung itu, saudara hadirin. Pas di kepala sarung itu pula bolongnya. Memang cepatlah kawan itu masuk. Alhamdulillah pas dapat di belakang imam, saudara hadir. Problemnya pada saat waktu mau ruku, Allahu Akbar, ditengok kawannya dari belakangnya, bolong kawannya. Kan tak mungkin diomongkan batal sholat, dipegang kawan itu dari belakang. Maksudnya kau dialap, bolong sarungmu, itu. Tapi dia nggak mengerti. Oh, dalam hatinya, kalau sholat berjamaah rupanya dipegang kenal perkawan, pikirnya sudah. Dipegangnya juga. Ya, imam itu saudara hadirin. Wah, nengoklah kau. Maksudmu. Bubar sholat berjamaah, saudara hadirin. Ini orang nggak mengerti. Cari tempat awak di pinggir. Kalau nggak pun di belakang. Jadi andai kata kita cabut dari barisan itu, ya udah kan nggak merusak saf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatul muttaqin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Amma ba'd. Bapak Kepala Desa yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, para alim ulama, ustadz-ustadz dan ustazah yang kita muliakan dan juga kita hormati, para bapak Badan Kenaziran Masjid Al-Hidayah beserta jajarannya, juga kita yang kita hormati, serta satuan Satgas pengaman kita, beserta juga grup YouTube TV Kolbu Silaturahim yang tidak henti-hentinya untuk mempromosikan kita, dan juga para bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Syukur alhamdulillah, mari kita ucapkan kembali kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas rahmat dan izinnya pagi hari yang cerah ini dapat kita kembali berkumpul di tempat yang mulia ini. Seraya kita melaksanakan sholat fardu subuh berjamaah
sekaligus kembali melanjutkan kajian kita khusus belajar ilmu tauhid, ilmu mengesahkan Allah, khusus belajar ilmu tasawuf, khusus untuk mengenal Allah. Mudah-mudahan apa yang kita uraikan pada pagi hari ini diberikan Allah kita senantiasa kekuatan zahir batin untuk mampu memahami sekaligus dapat pula mengamalkannya. Salawat beriring salam mari kita sampaikan pula pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta untuk seluruh keluarganya dan juga para sahabat-sahabatnya sekalian. Mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi hari ini beserta kedua orang tua kita, insyaallah semoga kelak memperoleh syafaat di kemudian hari. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, pada bulan yang lalu kajian kita masih dalam rangka memahami rukun iman yang ketiga yang belum tuntas, atau beriman kepada kitab-kitab. Sebagaimana yang telah kita sampaikan, kitab yang diturunkan Allah yang wajib kita imani Bapak Ibu ada 104 banyaknya. Selain itu tidak boleh diimani, apalagi diamalkan. Seperti contoh kitab Weda, itu kitab agama Hindu, tidak boleh saudara hadirin diimani, apalagi diamalkan. Yang kedua saudara hadirin, kitab Talmud, kitab orang-orang agama Yahudi, tidak boleh kita imani, apalagi juga diamalkan. Begitu juga kitab saudara kita agama Kristen Protestan, kitab atau Bible perjanjian baru saudara hadirin. Begitu juga kitab agama Kristen Katolik Bible perjanjian lama. Demikian juga Bapak Ibu saudara hadirin, kitab tersebut orang Buddha Tripitaka, 3 komponen atau tidak bagian, tidak boleh kita imani, apalagi diamalkan. Yang terakhir saudara hadirin, kitab agama Konghucu Sisu Wicin, ya, itu kitab orang agama Konghucu saudara, Sisu Wicin. Makanya mereka beranggapan nabinya itulah Siddhartha Gautama, nabi daripada mereka tersebut. Ya, keyakinan nggak masalah sebenarnya. Bagi kita orang-orang yang beriman tidak boleh diimani, apalagi diamalkan. Yang boleh dalam Islam kita imani dan amalkan pada saat sekarang cuman 104 itu kitabnya. 60 jilid pada waktu yang lalu diturunkan pada Nabi Sis alaihissalam, anak Nabi Adam, kakek kita yang paling terakhir. Ya, sebagaimana yang sudah kita terangkan waktu bulan yang lalu, Nabi Adam itu Pak Bu dengan nenek kita Siti Hawa, 40 orang anaknya saudara hadirin. Setiap lahir kembar berpasang-pasangan, setiap lahir kembar berpasang-pasangan. Maka pada saat itu Allah tegaskan untuk supaya bisa berkembang manusia diselang-selingi. Selang-seling saudara hadirin. Jadi lahir laki-laki, kawan kembarnya wanita, lahir laki-laki, kawan kembarnya wanita. Ini dari selang-seling. Itulah sebabnya si Habil dengan si Hobil bunuh-bunuhan. Ya, masalah tersebut maaf kata tali air saudara hadirin. Ya. Nah iya, wanita itu bukan tanggung pengaruhnya saudara hadirin. Orang dia aksesoris, kan kata baginda Rasul kan aksesoris, tambah diolesi tambah meleleh saudara hadirin. Ya. Ya. Kalau yang tua-tua ini kata cerita meleleh, la ilaha illallah. Awak kadang-kadang malu, awak udah tua-tua kami ustaz-ustaz nih ya kan. Ya. Karena kadang-kadang malu kita. Kalau kami kan tak mungkinlah mau lagi saudara hadirin. Nolak maksudnya saudara hadirin. Ya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian diturunkan lagi 30 jilid kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah ayatnya surah Al-A'la dalam Al-Quran tuh.
Jadi kalau dibaca surah Al-A'la pada saat waktu sholat, tidak boleh dijawab zahir, tidak sunat hukumnya, timbul makruh. Karena itu tidak termasuk bacaan dalam sholat. Sufi Ibrahim wa Musa, kan sunat dijawab alaihi salam kalau satu orang nabinya rasulnya. Kalau lewat dari satu orang karena jamak, maka dijawab alaihi salam. Kalau ada orang baca surah Al-A'la ayat yang terakhir, sunat dijawab, saudara hadirin. Tapi kalau dalam sholat tak boleh. Kita nanti kan tarawih biasa, sholat witir itu dibaca imam tuh sudahin ayatnya, ya. Itulah sebabnya tarawih itu kalau sudah memang 23 di masjid itu nggak usah dirubah-rubah supaya jangan timbul perpecahan, ya. Jadi kalau awak nggak tahan 11, ya 11 pulang, kan nggak ada masalah. Ikut terus 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sampai 10 rakaat, nanti sudah 8 rakaat. Nah, yang ketiga rakaat lagi witir, ikut juga berimam, imam tarawihnya. Imamnya 2 rakaat, kita niatnya sholat 3 langsung, saudara hadirin. Sholli sunatal witri salasa rakaatin adaan makmuman. Jadi sudah siap imam itu 2 rakaat, kita naik terus lagi 1 rakaat lagi. Udah pulang, kan tidak masalah. Kita kadang-kadang mempersoalkan, ya. Jadi yang mana pun nggak masalah, terkecuali memang sudah dari dulunya sudah 11 rakaat di masjid itu nggak masalah. Jadi kalau 23 dia udah biarkan, dia 23 dapat, 11 pun dapat, jangan berantem awak. Orang nggak tarawih pun nggak apa-apa. Nah, cuman kan malu awak. Karena tarawih itu salah satu paling mahal ibadah di bulan Ramadan dan tidak ada di bulan lain. Tidak ada di bulan lain. Cobalah nanti ajak orang kalau siap Ramadan, Pak, Bu, ada apa? Yuk tarawih yuk. Gila kau, kata orang, saudara hadir. Ya. Man qama ramadhana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa, kata baginda Rasulullah, sholat tarawih semata-mata karena iman ikhlas, Allah akan skip, hapus, delete semua dosa-dosa yang telah lalu. Bukan main-main. Jadi bukan disebutkan di hadis itu siapa yang sholat tarawih 11 rakaat baru diampuni dosanya. Siapa yang sholat tarawih 23 baru dia, bukan begitu bahasa hadisnya. Jadi yang mana nggak ada masalah, saudara hadirin. Cuman supaya jangan kita berpecah belah di masjid itu. Kalau sudah imam sudah 8 rakaat, kita menuju tersebut 3 rakaat lagi, ikut aja terus tarawih. Cuman kita niatnya witir 3 rakaat langsung. Jadi udah 2 rakaat, nanti baca-baca selawat, doa-doa dia, kita naik terus. Itu salah satu. Yang kedua, supaya bagus, cari diri awak di pinggir, kalau nggak di belakang. Jangan sok di belakang imam. Ya kan payah keluarnya. Ya kalau sempat keluar dia terus, maksudku lain. Tumbuh orang pun nggak mau. Maksudnya itulah orang yang mengerti cara berjamaah itu. Tahu diuntung dia, saudara hadirin. Ini kadang-kadang banyak nggak tahu diuntung. Karena dengar ceramah daripada ustaz-ustaz, sholat berjamaah yang paling mahal harganya, pahalanya setelah imam di belakang imam. Cuman tak sempat dikupaskan ustaz itu dosanya. Besok cepat dia ke masjid. Cuman pada saat waktu ngambil kain sarungnya, tak sadar dia bolong kain sarung itu, saudara hadirin. Pas di kepala sarung itu pula bolongnya. Memang cepatlah kawan itu masuk. Alhamdulillah pas dapat di belakang imam, saudara hadir. Problemnya pada saat waktu mau ruku, Allahu Akbar, ditengok kawannya dari belakangnya, bolong kawan nih. Kan nggak mungkin diomongkan batal sholat, dipegang kawan itu dari belakang. Maksudnya kau dialam, bolong sarungmu, itu. Tapi dia nggak mengerti. Oh, dalam hatinya, kalau sholat berjamaah rupanya dipegang kenal perkawan, pikirnya sudah. Dipegangnya juga. Ya, imam itu, saudara hadirin. Wah, nengoklah kau. Maksudmu. Bubar sholat berjamaah, saudara hadirin.
Inilah orang nggak mengerti. Cari tempat awak di pinggir, kalau nggak pun di belakang. Jadi andai kata kita cabut dari barisan itu, ya udah, kan nggak merusak saf. Orang nggak payah kok. Ngapain heboh kali hidup ini? Minum kita dulu ah. Iya. Iya. Soalnya ada kemajuan ini, bandrek pula kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, alhamdulillah, mudah-mudahan laris, ya kan? Iya. Memang ustaz-ustaz ini harus dipelihara. Penjagaan secara lahiriah, zahir, ini di belakang. Satgas, saudara adik. Penjagaan tersebut supaya tetap prima, ya memang begini dia. Ya. Kita pun ke rumah kan, energi itu tetap eksis, saudara hadirin. Walaupun 60, ada masalah. Allah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian diturunkan Allah lagi 10 jilid sebelum diturunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Dulu ada filmnya itu, saya nonton, 10 Commandments, 10 perintah Tuhan. Inilah yang diambil oleh Nabi Musa alaihissalam ke Bukit Turzina. Nabi Musa itu, Pak, dalam sejarah itu besar badannya luar biasa, bahkan ototnya luar biasa, berbulu semua badannya, saudara hadir. Makanya sampai sekarang ada keturunannya berbulu semua, ada. Saudara kawan, saudara saya, saudara hadir, berbulu semua, belakang kiri kanan berbulu semuanya. Ya, itu keturunan Nabi Musa alaihissalam, saudara hadir. Dia ingin jumpa tersebut, berdialog dengan Allah subhanahu wa ta'ala, tapi bandel juga Nabi Musa. Pergi juga dia sudah mengambil perintah Tuhan, 10 Commandments. Pulang dia tersebut, orang-orang Bani Israel pada saat itu menyembah, diambil daripada perak, emas dan berbagai macam, dikumpulkan jadi satu, dibuatlah patung lembu. Maka sampai sekarang ada agama tidak boleh makan lembu. Ada, tidak boleh makan lembu, saudara hadir. Kenapa? Itu termasuk silsilah keturunannya, tidak boleh karena didewakan. Kalau kita jangankan lembu, lantak semua, saudara hadirin. Nah iya, lantak semua. Siap ceramah, kalau ada yang pengen, kami susah, kamu masih mau juga, saudara hadirin. Ya bukan nyinggung, enggak. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, barulah diturunkan tersebut kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Kalau kita pikir hebat kali perjuangan Nabi Musa itu kan. Fir'aun itu, Pak, dalam sejarah kan tak ada anak yang sebenarnya. Nabi Musa itu kan anak angkat. Makanya benci kali Fir'aun nengoknya. Anak angkat tak tahu diuntung, saudara hadirin. Tapi istrinya sayang betul, Siti Aisyah sayang betul, saudara hadirin. Sampai diceritakan dalam Al-Quran, salah satu nanti yang dapat istana di surga kan istri Fir'aun. Maka dibuat Allah hidup ini memang adil betul, saudara hadirin. Ada yang soleh bapaknya, soleh suaminya, soleh anaknya. Nabi Ibrahim semua soleh. Suaminya soleh, Nabi Ibrahim, Siti Sarah, dan juga Siti Hajar soleh, anaknya Nabi Ismail soleh semua. Ada yang dibuat Allah soleh suaminya, tapi istrinya tak soleh. Ada yang sebaliknya, soleh istrinya, suaminya tak soleh. Ada sudah, semua lengkap. Ada yang dibuat Allah juga, suaminya hantu, istrinya kuntilanak, anaknya gondoruo. Ada Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Dapur, termasuk Abu Janda, saudara hadir. Ya. Lengkap dibuat Allah. Ya. Nah ini diturunkan Allah 10 jilid pada Nabi Musa alaihissalam. Baru diturunkan lagi kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud ini, Pak, dalam sejarah suaranya luar biasa. Sampai digambarkan, dibayangkan, bila ia mengumandangkan tersebut, itu seolah-olah sungai air berhenti mengalir. Seolah-olah ingin mendengarkan suara Nabi Daud alaihissalam. Inilah yang diambil, dimakrifatkan, diberikan Allah kepada Bilal bin Rabah. Orangnya tidak ganteng kali,
orang Habsyi, negro, saudara hadirin, tapi suaranya subhanallah. Makanya kalau orang-orang zaman dulu kalau berkasidah itu berhaban, itu dimakrifatkan. Sebelum kita mulai itu dimakrifatkan supaya seperti suara Nabi Daud, saudara hadirin. Azan pun kita begitu juga, terlena orang sampai gundah gelana hatinya. Siapa yang azan itu ya Allah? Ya, meleleh imannya, saudara hadirin. Nah, kita kadang-kadang penyakitnya yang azan kadang-kadang itulah udah tua sesak napas. La 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 la. Ada pula jiran masjid tu orang non muslim, sholat kotor. Besok pagi tanya, pak ada apa? Itu tadi pagi di masjid kambing siapa yang diseret-seret orang itu? Bagaimana orang rajin ke masjid? Makanya anak muda itu dikader supaya bagus. Jangan yang tua-tua nih, yang sesak nafas, suruh Pak Min pula tersebut azan. Apa nggak kacau kita kan? Ya? Bahayalah. Kemudian juga diturunkan lagi, saudara hadirin, Zabur tadi kepada Nabi Daud. Nabi Daud ini kelebihannya juga bapak ibu, ya. 100 istrinya, cuman tidak dibenarkan oleh yang ke 199. Inilah yang diambil orang-orang sekarang. Termasuk maaf kata kita ceramah, termasuklah ma'elam itu, saudara hadirin. Ya. Cuman kalau saya berpendapat, ya, itu nggak ada semua itu, bohong semua, saudara hadirin. Karena tergantung keyakinan kita. Dulu pernah saya sampaikan kan, ada namanya Usman Geger. Ya. Daerah Tanjung Balai, Tanjung Tiram sana. Itu saya bilang, saya sesal kali itu tidak saya ambil doa itu, saudara hadirin. Sesal kali saya. Itu memang betul, memang tingkat waliullah kawan tuh. Cuman nggak ketara, atau itu kan biasa kalau zaman dulu. Biasa-biasa aja penampilannya, tapi apa yang dipegangnya jadi, apa yang diomongkannya jadi. Orang bukan tanggung ilmunya sebenarnya, saudara. Dia zikir kolbunya itu yang hebat itu, saudara. Zikir makrifatnya itu tak bersuara, tak berhuruf, tapi kontak terus dia. Kenapa? Solatnya sudah tingkat solatul daimun, berkekalan, saudara hadirin. Enggak waktu solat pun dia dikira solat, apalagi waktu solat. Kita kadang-kadang kan waktu solat aja pun enggak dikira, apalagi enggak solat. Ya hakikatnya kan dia bukan solat. Allahu Akbar, jalan-jalan ya kawan tuh. Ada yang ke Brastagi, ada yang belum Isra Mi'raj jam 9 udah ke sana dia, saudara hadirin. Ya, udah ke sana dia salatnya. Siapa ustadznya? Kayak apa orangnya? La ilaha illallah. Ini berbahaya. Nah, ini Nabi Daud alaihissalam. Baru kemudian diturunkan lagi kitab Injil, saudara hadirin. Itulah kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi sekarang Pak Bu yang 300, ya, 303 atau 304 nggak ada lagi kitab itu kecuali cuma Al-Quran. Tak ada lagi sampai sekarang. Karena memang ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Al-Quran itu sebenarnya bukan datang pembanding, tidak, menyempurnakan. Maka Allah ciptakan Al-Quran itu ada 3 dimensi. Dimensi yang pertama, ayat-ayat kauniyah, itulah alam jagat raya ini, Al-Quran yang terbentang. Siapapun yang mampu meriset dan menelaahnya akan menghasilkan ilmu teknologi, ilmu teknologi yang canggih. Jadi kalau kita riset alam ini, kan disuruh Allah. Salah satunya, lihat, ada yang kesenggol, rep, ya, daun putri malu istilahnya. Rep, itu sifat manusia. Sebaik disenggol, ada orang begitu juga, gampang kali merajuk. Ya, kesinggung sedikit aja udah merajuk. Kesenggol sedikit aja merajuk. Gak usah ustaz tuh pakai, nyindir aja pun kawannya. Merajuk. Ada yang daun jelantang, itu pun berbahaya. Panca kesenggol, gatal orang dibuatnya. Makanya awas hati-hati. Kalau ada bapak-bapak yang gatal, awas hati-hati, saudara hadir. Nanti ikut kita jadi gatal, saudara hadir. Ya, sangat berbahaya. Kan sudah sering saya sampaikan, nyerobot tanah orang aja disempitkan Allah kuburannya, Pak. Bayangkan, nyerobot tanah orang, apalagi bolak-balik nyerobot bini orang. Wah, berbahaya. Ya, mohon maaf ya kalau ada yang nyerobot, mohon maaf ya. Saya tidak menuduh, cuman ku tengok wajah-wajahnya, ada juga, saudara hadirin. Ya.
Sangat berbahaya. Nah ini Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi Al-Quran yang pertama itu Al-Quran yang terbentang alam jagat raya ini. Siapapun yang mampu kita merisetnya akan menghasilkan iftek, ilmu teknologi yang canggih, saudara hadirin, untuk dipelajari alam ini. Saya dulu belajar begitu. Daun keladi, tengok tempatnya di pinggir-pinggir paret. Tapi ada rahasia yang terkandung dalam daun keladi itu. Untuk kita energikan tersebut nantinya diri kita. Kena air dia Pak, kena hujan, bukan nggak basah, cuman nggak lengket, nggak meresap maksudnya. Itu ilmu ada sudah dalam diri manusia. Bila zikir kolbunya tersebut berkekalan, saudara hadirin, energi kekuatan yang sangat dahsyat. Di sini ada Pak magnet. Bila magnet ini mampu kita memutarnya dalam kolbu kita, saudara, akan mengeluarkan energi atau magnet yang sangat dahsyat. Apa saja yang datang itu dihisapnya. Ini bukan tanggung. Itu ilmu daun keladi. Makanya nanti hujan berjalan dia, basahnya cuma nggak lengket, rap. Kalau tidak pun mau hujan dia datang, dia nggak kena air. Kalau nggak sebelum dia pergi hujan, atau sesudah dia pergi baru hujan. Itu rahasia saudara. Ya, makanya harus hati-hati kalau buat acara. Kita kadang-kadang jangankan hujan, basah. Saya tahu itu Pak, nyalam, tangannya kadang-kadang. La ilaha illallah, ada yang basah semua saudara. Basah kakinya, basah tersebut tangannya, salaman. Kalau orang-orang alim tuh nggak pernah basah tangannya, tak pernah saudara hadirin. Dingin, sejuk dia. Siapa tahu nanti jumpa Nabi Khidir alaihissalam. Dari jauh dia wanginya luar biasa. Tidak pernah seperti itu wanginya. Kalau disalam Pak, lembutnya minta ampun, kayak tak ada jari-jari tulangnya saudara hadirin. Itu Nabi Khidir. Tapi kalau Pak Khidir, la ilaha illallah, sejak disalamnya ketularan corona saudara hadirin. Ya. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, ini Al-Quran yang pertama. Al-Quran yang kedua tersebut itulah diktat Al-Quran. Menurut para ulama-ulama tafsir kan 6.666 ayat. Menurut para ulama-ulama tafsir. Kalau menurut Departemen Agama kita 6.236 ayat. 114 surat, 30 juz. Diturunkan Allah dalam tempo 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Lengkap di dalamnya semua saudara hadirin. Apapun persoalan hidup ini ada dalam Al-Quran itu saudara hadirin. Siapa yang mampu meriset dan menelaahnya akan menghasilkan imtak, iman dan takwa yang sungguh luar biasa saudara hadirin. Kemudian Al-Quran yang ketiga, Allah jadikan tersebut Al-Quran yang tersirat, itulah diri manusia. Jadi terbentang, tersurat, bagus juga sudah tersirat dalam diri kita ini. Itulah sebabnya diri kita ini Al-Quran itu ada. Di alam ini ada hutannya, dalam diri manusia seolah-olah itulah rambutnya. Di alam ini ada lautannya, dalam diri manusia itu seolah perut manusia. Lautan itu Pak takkan pernah kenyang. Kenapa? Karena dia berputar, dihisap oleh matahari. Ya. Kita pun tidak akan pernah kenyang. Kenapa? Karena ada sirkulasinya. Sudah makan bubur pun, makan segala macam, nanti kalau siap ngaji, tawari makan, mau juga lagi. Orang sirkulasinya ada dia. 6.666 ayat seolah-olah urat saraf manusia. 114 tersebut itulah yang namanya tulang-tulang belulang manusia. 30 juz itulah sendi-sendinya atau buhu-buhunya. Makanya Imam Syafi'i membuat sholat itu rukunnya 13. Karena yang sholat yang bergerak segala macam itu memang 13. Sendi kita ini yang besar-besar. Makanya kalau betul dikerjakan sholat itu, betul berdirinya, betul rukuknya, betul sujudnya, betul duduknya, semuanya, insya Allah asam urat hilang, saudara hadirin. Asam urat itu hilang. Darah tinggi nggak ada, saudara hadirin. Orang sujud kadang-kadang ada yang begini, ada yang gini kali, berdiri pun kadang-kadang begini, ada yang tunduk kali, cuman nggak sakit-sakitan. Karena Nabi berpesan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salat kamu sebagaimana engkau lihat aku salat. Problemnya kita, mata kita aja pun kadang-kadang nggak salat. Semua ditengok saudara, apalagi ibu-ibu. Mukena di depannya model baru pula.
bukan tanggung. Itu yang ditawainnya. Allahu Akbar, ya Allah cantik kali, bukan udahlah. Sulamnya di mana dibeli ini ya? Mungkin pajak ikan, kata setan tuh. Mana mungkin? Ini dibeli tahu di Bukit Tinggi, pergi dah ke Bukit Tinggi waktu sholat, saudara adik. Sampai sana nggak jumpa, yang jumpa jam gadang kok. Ini problemnya, saudara adik. Jadi semua ada dalam tubuh kita ini, ada lautannya, ada hutannya. Di Parasaripatinya ada jantungnya, surat Yasin, maka disuruh baca. Ada hatinya, ayat kursi. Ada kulullah, segala macam lengkap, saudara hadirin. Maka 6.666 ayat, 114 surat, 30 juz, bila di Parasaripatinya terhimpun dalam surah Al-Fatihah. Maka disebut Ummul Kitab. Dalam diri kita ini seolah-olah kepala Fatihah itu, saudara hadirin. Itulah sebabnya tidak boleh, tidak, harus dibaca. Mau berjamaah, mau nggak berjamaah, harus dibaca. Kenapa? Coba kalau kita berjalan nggak ada kepalanya, apa coba namanya? Ya boneka lah. Makanya harus dibaca dia, karena seolah-olah Fatihah itu dia. Di Parasaripati Fatihah tersebut terhimpun dalam Bismillahirrahmanirrahim. Ayatnya dalam diri kita tersebut, telapak tangan kanan, telapak tangan kiri, Ar-Rahman Ar-Rahim. Itulah sebabnya setiap retak tangan manusia, Bapak Ibu, huruf 18 sebelah kanan, huruf 81 sebelah kiri, semua manusia. Cuman ada yang jelas penjelasannya, ada yang agak samar-samar. Semua huruf 18 sebelah kanan, huruf 81 sebelah kiri, jumlahnya 99. Ada dalam diri manusia, ada. Itulah syahadat itu, saudara hadirin, pernapasan. Itulah sebabnya kalau kita bernapas, dingin, hangat, satu dingin, satu panas, hakikatnya satu, saudara hadirin. Makanya syahadat itu pun satu, hakikat yang sesungguhnya. Makanya kalau kita mau sholat, disuruh baca ayat kursi segala macam, mana mungkin takut setan? Nggak takut, orang dia pun sudah hafal lama, belum lahir udah hafal kawan tuh. Malah kadang-kadang diajakinya kita, kau baru ayat kursi, soknya minta ampun. Saya dari dulu ayat meja pun sudah hafal katanya. Ya? Jadi dalam diri kita, bila kita mampu menggunakan tersebut, ayat yang ada dalam diri kita, syahadat itu sudah sungguh luar biasa hebatnya, bukan main-main. Kalau dari depan mulut ini bisa ucapan kita membawa keberkahan dan berbagai macam. Dari belakang tengok energinya, bukan main-main, saudara hadirin. Satu syariatnya, satu hakikatnya. Makanya satu ada suara, satu nggak ada suara. Kalau ada suara, zikir itu pun kan begitu juga. Satu bersuara, satu lagi enggak. Kalau zikir bersuara, nggak ada apa-apanya itu lain. Hebat, cuman nggak ada apa-apanya kalau dibanding zikir satu lagi. Itulah yang kita zikirkan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada yang tak bersuara, ini yang hebat tuh, bisa menembus pandangan jauh, saudara hadir. Begitu juga maaf kata yang dari belakang tuh, kalau bersuara hebohnya aja itu. Coba tak bersuara, bisa minggat orang dibuatnya, saudara hadir. Bukan main-main, apalagi kena susu keledai. Wah, ya, bukan tanggung-tanggung. Begitu juga dari depan, syariatnya buang air kecil, hakikatnya bisa membuat orang menciptakan kun fayakun, saudara hadir. Ya, kan kun itu kan kita, fayakunnya Allah. Begitu dia kajiannya, Pak, kunnya itu kita, apa maunya kita? Fayakunnya Allah menciptakan, kun jadi, fayakun maka terjadilah dia. Bukan main-main. Makanya bapak-bapak yang belum punya anak, jadi kalau kita maaf kata bergaul suami istri itu, memang ada doanya. Kalau doanya itu terpaksa ke rumah lah pula, khususlah. Itulah sebabnya wanita yang hamil sebelah kanan tempatnya laki-laki, sebelah kiri tempatnya perempuan. Kita kadang-kadang doa nggak tahu, nembakkannya pun nggak tahu, akhirnya di tengah bencong kawan tuh, saudara hati. Itulah dia. Kunnya salah, ya Allah fayakunkan. Iya. Nanti sudah dewasa, boleh Pak Ustaz imam jadi bencong? Boleh, boleh Pak. Imam
pun boleh jadi bencong, imam boleh, saudara hadir, dengan syarat seluruh jamaahnya bencong semua, saudara hadir. Ya, itulah pula syaratnya. Ini Al-Quran yang ketiga, Al-Quran yang tersirat diri manusia ini. Berarti bukan tangguh, memang hebat, bukan main-main. Ya, maka di Prasaripati Bismillahirrahmanirrahim terhimpun tersebut dalam huruf ba. Itulah sebabnya nuliskan Bismillah tidak boleh pendek. Banyak itu tidak boleh pendek, harus ada alifnya. Harus ada alifnya. Kalau tidak nanti, ya artinya tidak atas nama Allah, tidak, saudara hadir. Mana tahu nyulam-nyulam ibu-ibu, nah itu banyak itu harus panjang dia. Jadi itulah maksudnya alifnya. Di dalam huruf ba itulah di Prasaripatinya, ba itu ada alifnya, menunjukkan seolah-olah zat Allah Subhanahu wa taala. Titik ba tersebut itulah awal, seluruh awal Nur Muhammad, saudara hadirin. Ba sampai ya, itulah kehidupan dunia ini yang namanya tersebut bahar. Itulah sebabnya ba tasa hampir sama, beda titiknya, tapi beda sifatnya, saudara hadirin. Jim ha ho sama bentuknya, cuman beda titiknya, berarti ada maknanya. Ada, bukan sembarangan yang buat titik itu. Si ha beda, si ho beda, si ja beda, saudara hadirin. Sa, sin, shin, so serupa tapi tak sama, saudara hadirin. Maka nanti kelihatan apakah ular lidi, apakah ular sawah, apakah ular sendok, atau ular nakonda. Ketahuan semua, saudara hadirin. Belajar ilmu hikmah, saudara hadirin. Ya, inilah hebatnya Al-Quran itu, saudara hadirin. Kemudian, saudara hadirin, bapak ibu hadirin yang dimuliakan Allah, Allah turunkan Al-Quran itu paling tidak, kata Allah, ada 4 fungsinya supaya bisa kita berdaya gunakan. Itulah sebabnya disuruh wajib hatam Quran itu paling tidak sekali. Karena supaya apa? Mampu nanti merisetnya. Hatam pertama, hatam bacaan. Mulai dari surah Al-Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas, hatam bacaan. Ulang lagi balik. Makanya orang berhatam itu kalau sudah habis diulang lagi balik. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Diulang lagi. Maksudnya jangan berhenti mengkaji, mempelajarinya. Hatam kedua harus bagus, bunyi bahasanya tak boleh salah lagi. Mahrotnya, pasohannya, semua harus bagus, saudara. Karena beda, sa dengan sya beda. Itulah sebabnya orang yang sudah ompong gigi dari depan tidak boleh jadi imam lagi. Ya, tidak boleh. Karena tidak mungkin lagi bisa fasih dia membacanya. Huruf sa kalau sudah nggak ada, oh udah nggak bisa lagi. Sod, oh nggak bisa lagi. Apalagi gigi palsu, kurang kuat pula ngikatnya. Nah, hati-hati Pak ya. Nah, terutama tadi Pak Min, siapa tahu gigi palsu. Tapi saya lihat kalau gigi masih bagus, saudara hadir. Masih kuat gigitnya, saudara hadir. Kadang-kadang ada kita gigi palsu, kurang kuat ngikatnya. Ikut tahlilan, tahlilnya tancap. La ilaha illallah. Nah, kalau kurang kuat itu bisa giginya melompat-lompat. Suara kita pun nggak bagus. La ilaha, la ilaha, la ilaha. Melompat-lompat kawan, saudara hadir. Ya gigi palsu, kurang kuat ngikatnya. Baru yang kaleng-kaleng pula giginya murahan. Iya, copot-copot kawan tuh, saya copot-copot. Ya, jadi kalau orang seperti itu makan-makan daging nggak boleh lagi, saudara hadir. Pantang sama dia, bukan karena darah tinggi, tak bisa ngunyahnya, saudara hadir. Daripada nanti telannya mati kawan tuh. Ya. Tapi kalau kita yang muda-muda nih, insya Allah masih tetap bisa, saudara hadir. Ya. Nah ini bapak ibu saudara hadirin, bukan tangguh Al-Quran seberarti. Jadi turunkan Allah Subhanahu Wa Taala Al-Quran itu paling tidak ada 4 fungsinya secara global. Yang pertama kata Allah untuk obat. Nah, ini hari ini saya sampaikan. Ya. Cara mencegah penyakit menurut konsep Al-Quran, saudara hadirin. Kan selalu kita sampaikan penyakit asam urat, usus buntu, segala macam penyakit. Ada yang kemarin penyakit gegana, gelisah, galau merana, banyak duit salah, nggak bisa makan apa-apa, pantang semua. Yang tak ada duit lebih parah lagi.
Banyak bini awak salah, tak bisa ngasih makan, tak kawin-kawin, tak laku-laku, salah juga. Diajak ngaji salah, nggak diajak ngaji salah. Semua orang gegana, gelisah, galau merana. Baru bulan yang lalu timbul lagi penyakit, penemuan baru, BPSS, belum pensiun sudah stroke, apa nggak gawat? Inilah tujuan kita angkat lagi Pak Kepala Desa, supaya belum pensiun, jangan sampai stroke, saudara hadirin. Perlu. Ya. Ini luar biasa, saudara hadirin. Kalau belum pensiun sudah stroke, anak belum jadi, apa nggak lebih parah? Lebih parah. Uang masuk tak ada, bini cerewetnya minta ampun, ya. Kan banyak juga istrinya cerewet banyak. Mau dekat aja dulu, kadang-kadang gemetar jantung atok, asal mau dekat, dah tahu diuntung, dah tua, gak usah dekat-dekat lah, sana. Sesak nafas kawan, saudara hadir. Tidur pun kadang-kadang nggak boleh diajak sama, udah atok sana aja tidur sana sama cucunya. Di belakangnya ada kandang kambing, sambil dengarkan kambing tuh, siapa tahu curi orang. La ilaha, apa enggak kau kawan juga. Ya. Makanan pun dijatah, mana pernah. Kalau udah tua, minum susu pun di rumah jarang. Ya susunya pun udah expired, apa enggak ngeri awak? Ngeri juga lah kita ya kan, mampu kawan tuh apa enggak kawan? Ya? Expired. Ini Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Wa nunazzilul Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul mu'minin, kata Allah. Surah Al-Isra ayat 82. Kami turunkan Al-Qur'an itu yang pertama gunanya untuk obat. Bagaimana caranya? Supaya Al-Qur'an itu bisa jadi obat, saudara hadir. Ada yang berbagai macam cara untuk menganalisanya. Ada yang dibaca-bacakan ayat itu, inilah ru'yah. Cuman ru'yah itu sunnah Nabi itu, cuman ada juga kadang-kadang kelemahan. Kadang-kadang yang tukang ru'yah itu tidak kita menuduh orang, cuman awas hati-hati, waspada. Kalau saya paham betul. Ada yang kadang-kadang yang meru'yah itu memang dia pandai manggil jin. Sebelum diru'yah kawan itu belum kesurupan, sudah diru'yah kesurupan kawan itu sama parah. Ini permainan, saudara hadirin. Yang sebenarnya dia masukkan jinnya supaya apa? Dapat fulus. Kalau saya benci dukun nengok saya, sekarang saya tahu persis, saudara hadirin. Ya, ini permainan, saudara hadirin. Makanya kadang-kadang ada orang di ru'yah bukan tambah sehat, enggak, tambah bengong-bengong kawan itu, saudara hadirin. Ada yang begitu, tambah oyong-oyong kawan itu setelah di ru'yah. Ada apa Pak? Nggak tahu. Sudah bahaya. Ada yang tersebut didoakan ke air ini, air aqua, boleh. Energi yang kita baca Al-Quran itu dengan makrifat kita tersebut, itu dibacakan ayat itu, insya Allah bisa juga sembuh, dibuat oleh Nabi. Ini pun sudah ada juga yang menyalah, di Basilam banyak menyalah. Kenapa? Datang kita minta air, itu air aqua itu ditaruhkan di kuburan tuh, di kuburan tuh. Dia berdoa, jadi kuburan tuh yang mendoakan air itu, salah dalam hatinya, saudara. Ini semua ujungnya fulus, saudara hadirin. Tidak boleh seperti itu. Tapi kalau didoakan air ini, belum punya anak dia, tiap malam Jumat didoakan, boleh. Atau juga saudara hadirin, wow, itu bisa juga saudara hadirin. Cuman mahal harganya. Maripatkannya lama, saudara hadirin. Ada 45, sudah tak bisa apa-apa. Ada apa Pak? Nggak tahu aku Pak Ustaz. Udahlah. Ya, ada yang lebih parah, salah doa, enggak, berhenti aja. Wah, itu pun bahaya. Bahaya, saudara hadirin. Ya kacau kita kemana-mana, terpaksa pakai sarung aja. Ini hebat Al-Quran itu, bukan main-main. Wa nunazzilul Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul mu'minin. Kami turunkan Al-Quran itu, kata Allah, untuk obat. Ada yang obat lagi Al-Quran itu melalui makrifat. Anaknya tak pulang-pulang, kita doakan, makrifatkan, bacakan zikir kolbu itu, disebutkan namanya tersebut dengan bibnya. Bisa pulang. Misalnya Bang Toib nggak pulang-pulang, ya nggak pulang-pulang kawan, dimakrifatkan, saudara hadirin. Kan sudah ada nama aslinya. Panggil dia, tapi mesti istrinya. Itulah zikir itu pun begitu. Kalau zikir syariat, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau sudah kenal Allah, nggak perlu tidak ada Tuhan lagi. Tinggal baca Allah, 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 atau ya Allah. Sama dengan manggil suami awak.
Suami awak misalnya si John, ya, panggilnya tersebut dulu karena bapaknya si John, mamanya si Ati, jadi anaknya dibuat Jonti. Pi kawan tuh minggat-minggat, jangan lagi manggilnya, tidak ada bapak lain kecuali Pak John, tidak lagi Pak lain kecuali, jangan lagi Pak John, Pak John, Pak John. Begitu dia, saudara hadirin. Nanti dikontakkan siapa yang ngurusi angin tuh, malaikat Mikail, supaya disampaikannya omongan astagfirullah, merinding saya. Ya? Karena sebenarnya nggak boleh diajari. Kadang-kadang ada orang salah menggunakan ilmunya. Nanti yang dipanggil asik bini orang yang dipanggil dia aja. Kawan tuh nggak bisa tidur. Ada apa ya? Kok takut teringat-teringat aja? Kok apa ya? Ya, kan dulu kan saya sampaikan harus didoakan zohir batin Pak Kades. Kalau mau jadi tersebut lagi Pak Kades, nggak boleh zohirnya aja, berbahaya. Berbahaya. Karena waktu ngaji bagus iman tuh, sudah nggak ngaji, meleleh iman tuh, saudara hadirin. Meleleh. Orang kita semua laki-laki, nggak bisa, penyakit kita ini cuma perempuan. Kalau sempat dapat perempuan tuh yang bagus, stangnya baru, lampu tangannya subhanallah. Coba saudara, YouTube tuh beraja pun kadang-kadang meleleh dia. Halah. Ini hebatnya Al-Quran tuh. Diturunkan Allah untuk jadi obat. Yang pertama, gelisah hati awak, baca Al-Quran. Suntuk hati awak, baca Al-Quran. Kan baru disuruh, cuman beda-beda cara bacanya. Ada yang baca lempang aja, pahala bacaan namanya. Ayat dibaca, satu-satu dibacanya, diartikannya, beda pahalanya. Ada yang dipelajari satu persatu, ya Allah, subhanallah, luar biasa. Beda-beda sudah. Energinya juga nanti beda-beda. Makanya kata Allah, wa may yattaqillah, kalau betul takwa, rezeki itu maksudnya semua urusan dimudahkan Allah, tak diduga-duga. Apakah rezekinya, apakah kesehatannya, apakah waktunya, semua saudara hadirin. Karena Quran yang sebenarnya itu Pak, bukan yang kita baca. Ciptakanlah dirimu ini supaya jadi Al-Quran. Supaya apa? Rahmatan lil alamin. Kemana yang kita pijak jadi berkah, apa yang kita pegang jadi berkah, apa yang kita omongkan makbul. Karena ini Quran itu yang sebenarnya, Quran diktat itu dibaca-baca. Ini dia. Makanya orang-orang Eropa itu kan menyebutkan Muhammad is living Al-Quran. Muhammad itulah Quran yang berjalan itu. Inilah supaya kita mengaji, bagaimana supaya bisa menciptakan diriku Al-Quran. Kalau Quran kita Pak, nggak mungkinlah setan itu mau, nggak mungkin. Dekat aja dia, panas. Udah supaya dingin, minum dulu saudara hadirin. Iya, alhamdulillah, iya. Nah ini Bapak, ya udah iya Pak, orang nggak lama lagi kok. Iya, aduh kacau kali kan. Nah ini Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Inilah fungsi Al-Quran itu yang pertama, jadi obat. Ya, bukan tanggung hebat. Fungsi yang kedua Al-Quran itu kata Allah, hudan linnas, petunjuk. Jangan sempat kita yang punya Quran, tapi awak tak dapat petunjuk. Asyik tiap hari kerjanya asyik main QQ aja, awas hati-hati. Nanti bulan Ramadan nunggu buka asyik main catur aja kerjanya. Rugi hidup tuh saudara hadirin. Situ mau berbuka, udah tak apa-apa aja kerja. Sia-sia hidup tuh sudah habis umur tuh saudara hadirin. Ya, makanya bapak-bapak yang tua-tua, kalau rumah kita di pinggir jalan besar, jangan suka ngorek-ngorek paret tuh. Kadang-kadang ada juga yang tua-tua nih ngorek-ngorek paret, tapi pakai anduk toh. Siapa tahu nasib awak, istilah orang Jakarta, lagi apes, lagi ngorek-ngorek supaya lancar airnya, datang angin koncang. Ya, jatuh handuk itu saudara hadirin, perutnya pun udah lepes kecuali pusatnya macam kentang, cantolkan, itu bisa. Jatuh handuk itu tersebut lewat anak-anak, dikasih tahu toh apaan tuh. Nah ini sia-sia hidup nih saudara hadirin. Di rumah tangga bapak ibu yang sudah tua-tua, nggak usah tengkar aja kerja tiap hari. Kadang-kadang tidak ada hari kecuali tengkar. Nauzubillah min dzalik. Hidup ini harus disyukuri. Memang punya kelebihan, punya kelemahan. Kami ustaz-ustaz ini pun banyak kelebihan, banyak kekurangan. Makanya jangan heran ada ustaz hobinya sih nyanyi aja. Ada ustaz nyanyi namanya.
Ada ustaz berpantun aja, ustaz pantun namanya. Ada yang hobinya selain tidak ada cerita agamanya sedikit pun selain asik cerita yang lain ada, masing-masing saudara hadir. Ada yang terus asik nyindir aja, ada. Ada yang ustaz itu memang tegas, memang seperti itu saudara. Semua orang seperti itu, tak ada tersebut sempurna. Jadi rumah tangga awak kalau sudah tua Pak Bu, amalkan Al-Quran jadi dua-dua. Supaya apa? Seia sekata seiring sejalan. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Tetap sakinah, mawaddah warahmah. Adem ayam tenteram saudara hadirin. Supaya apa? Jadi contoh awak. Tengok kadang-kadang pasangan tuh udah tua-tua, umur 70-an, asal tiap sore duduk di teras rumahnya, di beranda rumah, sambil minum kopi dua-dua, mesranya awak tikit, subhanallah. Sambil makan jagung bakar, dua-dua malam jagung itu tak habis-habis, saudara ada. Ya kenapa Pak Ustaz? Ya udah ompong dua-dua, asal dikulum-kulum aja jagung itu. Ya? Tapi mesranya bukan tanggung. Ini baru pasangan, dua anak, si bau tengkar saja kerjanya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Udah masak Bu? Ya udah tengok sendiri. Iya, kok begitu? Ya iyalah, situasi mau makan aja pun kerjanya. Kok para kali menunya, macam mana orang kau pun ngasih belanja berapa? Udah berantem aja. Muak orang nengok kita. Kecuali berantem, tapi tak kedengaran. Ini kadang-kadang yang muak kita tersebut berantem tiap hari. Tapi asal pagi basah meneh, alah. Isin awak dulu, isin. Saya pernah cerita ini karena saya melihat sendiri Pak. Iya, karena tetangga kita berantem Pak tiap hari, berantem. Tapi kalau beranak itu Pak, karena kebetulan waktu itu sumurnya kami sumur rame-rame, jadi gantian. Tiap hari yang berantem, dua bininya, satu kamar dibuatnya dua-dua, cobalah. Ya berantem lah. Si laki tak korojo. Ini kan hidup nauzubillah min zalik. Tapi kalau mesra kita kan enak. Punya sepeda boncengan, naik sepeda saudara hadir. Megang subhanallah. Yang dipegang pun udah ringkik sebenarnya, udah kaki. Punya sepeda motor, naik sepeda motor. Punya mobil, kemana-mana. Begitulah hidup tuh saudara hadir. Kalau saya praktekkan sunnah Nabi itu. Makanya istri saya bawa kemana-mana, kadang-kadang ceramah. Kenapa? Asik nyeramahi bini orang aja kerja, bini sendiri tidak. Makanya kemarin kami itu saya paksa Ustaz Hendro harus ikut ke Sabang istrinya, saudara hadirin. Kenapa? Jangan ngurusi bini orang aja kerja, bini sendiri tidak, kan berbahaya. Berbahaya, apalagi masih muda. Kan tanggung. Itu baru ke Sabang, belum kita ke Bali nanti. Ke Bali subhanallah. Medan katanya panas luar biasa, tak ada apa-apanya kalau Bali. Bali Pak, demi Allah lebih panas lagi cuacanya saudara. Apa iya Pak? Iya, saking panasnya Pak di Bali, orang risih pakai baju, nggak ada yang pakai baju. Jalan di trotoar saudara hadir. Kadang-kadang awak ustaz serba salah. Ditengok, nggak ditengok katanya mubazir, tapi kalau ditengok sedikit banyaknya merinding juga bulu ketiak awak saudara hadir. Ya. Nah ini luar biasa. Al-Quran diturunkan Allah yang kedua supaya hudan linnas, petunjuk buat kita tersebut. Datang Al-Quran tuh untuk menyempurnakan seluruh kitab-kitab yang 103 itu, disempurnakan Allah supaya berpetunjuk jadi kita saudara hadirin. Kalau orang yang sudah petunjuk, maaf kata, ngaji, nggak perlu diajak-ajak. Nggak perlu diajak-ajak. Kenapa? Kontak sendiri dia. Cuman tugas kita tersebut ngajak orang. Makanya kalau ngaji Pak Bu kemana-mana, nggak usah ngajak orang banyak-banyak kali, nggak usah. Cukup tiap orang ajak satu orang, udah cukup saudara hadirin. Kalau 300 yang ngaji, satu orang satu ngajak, jadi 600. Tak perlu banyak-banyak kali ngajak orang. Ini diajak bini orang, tak berapa orang, bini sendiri enggak, akan kacau. Suami orang ngajak bini awak pula, wah gawat jam, berbahaya itu. Berbahaya saudara hadir. Kalau orang sudah dapat petunjuk, tidak perlu diajak dia, kontak dia saudara hadir. Karena batin itu sudah lengket dia tersebut. Kita laki-laki disuruh tersebut salat berjamaah. Kalau parah kali minimal berjamaah di rumah. Kalau situasi yang membuat, siapa tahu hujan. Kami udah tua-tua nih, kalau kena hujan kadang-kadang cepat kali kontak sekarang. Saya rasakan udah 63 ini umur, kalau udah kena hujan, ya Allah ya Rabbi, batuk-batuk.
Jalan pun dah payah, macam jalan mobil sidul sekolah tu lah. Kalau nggak sorong-sorong, payah kali jalan. Dah tua-tua ni payah. Ya? Makanya kita senang kalau kita pas ngaji, ya, perubahan gizi atau perbaikan gizi, bagus sekali, saudara hadirin memang. Ya, memang tua-tua dah payah, namanya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tak ada ubahnya kendaraan, ya udah mulailah pula tersebut. Oli kurang bagus, minyak kurang bagus, minyaknya bukan pertama. Kadang-kadang bensin pun tidak, campuran. Udah campuran dah payah. Makanya saya tuh, ngaji pun begitu juga. Begitu besarnya ustaz, kadang-kadang ada yang tak nampak dia. Ada, ditengoknya ustaz tuh tapi tak nampak. Bengong dia, saudara hadir. Apa cerita ustaz tu tadi? Tanya biniknya pulang. Itulah heran aku, tak tahu aku ceritanya. Inilah yang kedua Al-Quran itu diturunkan Allah. Yang ketiga Al-Quran itu diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk sebagai tersebut berita gembira, kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati jannatin fi khalidina fiha abada, kata Allah. Allah memberikan gembira atau berita gembira kepada orang-orang yang beriman, disediakan sorga yang penuh mengalir air sungai-sungai di bawahnya. Ini hebatnya ya. Maka dibuat Allah sebagai supportnya, sebagai supaya kita rajin. Ini pahala sekian, pahala sekian. Untuk apa? Sebenarnya itu supaya kita rajin, supaya kita betul-betul tersebut bergiat. Duduk sesaat bukan main pahalanya, sholat berjamaah bukan main pahalanya, yang bersedekah ini bukan main pahalanya. Supaya apa? Berita gembira untuk menyenangkan. Supaya masuk surga, tidak surga senatuin dapatnya, tidak. Makanya kalau masuk surga, jangan minta Jannatul Naim, itu paling murah harganya dibanding surga yang lain. Paling tidak kalau bisa surga Firdaus, saudara hadirin. Minimal surga Darussalam, saudara hadirin. Karena kalau surga Jannatul Naim nanti Pak Bu, kita pada saat di sana enggak ketemu baginda Rasulullah, enggak. Karena kelasnya enggak di situ dia. Sama dengan kita ditanya orang, antum tinggal di kota Medan? Iya. Tinggal di kota Medan? Iya. Sering jumpa wali kota? Enggak. Apalagi gubernur? Mana mungkin? Kenapa? Ya rumah awak enggak di jalan Imam Bonjol. Rumah kita KL, bukan Kuala Lumpur, Kampung Lalang, saudara hadirin. Kampung Lalang di mana? Masuk ke dalam langit. Mana mungkin jumpa? Masuk ke dalam apa namanya? Ya itulah Lau Bakri. Udahlah. Lau Bakri segala macam. Nggak mungkin jumpa. Jadi harus surganya paling tidak Firdaus supaya ketemu. Itu tujuannya, saudara hadirin. Makanya amalkanlah dan istiqomah. Udah satu saya kasih resepnya, doa mau keluar dan juga Fatihah 7. Itu hebat Pak energinya Fatihah 7 itu kalau diamalkan. Bukan tanggung-tanggung, salah satu nanti obat bagi diri kita, saudara. Karena sudah menyatu dia, dipatihahkan diri yang sebelah diri kita ini. Bila kita baca Fatihah yang 7 itu sama hakikatnya, memfatihahkan seluruh alam ini. Nanti sesuatu kita mau apa-apa, ada yang gaib itu cepat untuk nolong kita. Bukan tanggung-tanggung, astagfirullah, merinding saya. Bukan tahu-tahu hebatnya. Kan yang gaib itu Pak lebih banyak lagi daripada yang nyata. Lebih banyak yang gaib itu lagi. Maka dihadiahkan syekh-syekhnya itu. Syekh Ahmad bin Ali Al-Buni, Syekh Salawat Utsman Al-Falati, Syekh Ayat Kursi Sayyidi Kandias, Al-Majid Al-Karmani, Syekh Doa Nur Buah, semua saudara hadir. Supaya nanti apa saja yang mau terjadi tersebut minimal dikasih tahu kita. Terutama nanti Pak mau pulang kita. Ustadz mau pulang ya, cuman hari hanya itu yang rahasia Allah. Ada yang 100 hari lagi, ada yang 40 hari lagi, ada yang 7 hari lagi. Jadi umumkan di langit, saudara hadirin, si Polan bakal meninggal hari ini, hari ini, hari ini. Di dunia, di bumi tidak ada yang tahu kecuali orang-orang tertentu. Itu istilah kita orang Melayu, buang tabiat. Buang tabiat, saudara hadirin. Buang tabiat tak bagus. Nggak tahunya tersebut meninggal kawan tuh. Ada yang lebih hebat, dikasih tahu Allah kita tersebut. Kita tengok kawan tuh, mukanya, wajahnya sudah bersih kayak mayat, pucat kawan tuh, saudara hadirin. Berarti nggak lama lagi, saudara hadirin. Ada yang penciuman kita tajam, kita cium dia tersebut, bau tanah dia sudah berbahaya. Berbahaya kalau udah bau tanah. Ya bau tanah busuk tuh.
Saya maka sering diundang orang ke rumah sakit kadang-kadang. Itu tadi, kalau kita cium dari jauh kita udah bau tanah kawan tuh. Gak akan lama lah, gak lebih 40 hari sudah ada. Ya, tapi kalau masih bau kue, wah, sudah lama sudah hadirin ya. Apalagi bau loncong lama kali. Kacau panitia ini. Nah inilah gunanya saudara. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, Allah turunkan Al-Quran itu fungsinya untuk pembawa berita ancaman. Kalau kau buat ini dia. Kalau kau buat ini dia. Makanya sirkulasinya sudah ada rumusnya. Jadi kalau istilah bahasa kita, apa yang kita tanam pasti itu yang kita petik tunai, saudara hadirin. Tidak mungkin enggak. Itu makanya dibuat berita ancaman. Kalau kerjakan ini begini, kalau kerjakan ini begini. Nah, supaya jangan kita gampang mudah kena penyakitan Bapak Ibu, resepnya menurut Al-Quran itu pertama, makan dan minumlah kata Allah halalan thayyibah, jangan berlebihan. Tidak ada yang bawa penyakit Pak Bu kalau yang kita makan halal untuk ruh, untuk batinnya, supaya berenergi. Thayyibah artinya bergizi, berkalori, bervitamin untuk casing jasadnya, saudara hadirin. Tidak berlebihan. Kalau berlebihan mubazir kata Allah, ikut setan. Makanya sudah ada penemuan tidak ada makanan yang halal, yang baik, yang membuat orang jadi penyakitan kecuali berlebihan. Ini konsep salah satu. Bukan tahu-tahu. Yang kedua, jangan bikin dosa supaya jangan penyakitan badan tuh. Ini diri Pak, alam juga namanya. Alam kabir, itulah alam ini. Alam zogir, inilah diri manusia. Di alam ini Pak, kalau udah banyak kali orang berbuat dosa, tengok pasti banyak kerusakan di mana-mana, saudara hadirin. Dalam diri kita juga, saudara, kalau sudah banyak kali dosa, pasti kerusakan akan banyak, saudara hadirin. Seperti tak ada obatnya, ilmiahnya minum obat melebihi dosis. Obat yang kita minum melebihi dosis, mungkin tangan kanan sanggup menahannya, tapi tangan kiri tidak. Mungkin telinga kanan sanggup, tapi telinga kiri tidak. Ini rahasianya, saudara hadirin. Makanya kadang-kadang ada orang stroke sebelah kanan, ada yang sebelah kiri, ada yang di belakang, ada yang pusat ke bawah, stroke macam-macam, saudara hadirin. Syarat yang kedua, jangan bikin dosa. Karena doa itu rusak urat-urat syarafnya, seperti benang, kusut semua dia, saudara hadirin. Hebat pengaruh dosa itu, memang hebat, karena itu kata Allah. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluhu muslihun, kata Allah. Surat Hud ayat 117. Dan Tuhanmu tidak akan menurunkan bencana di negeri itu dengan sesuka-sukanya. Kalaulah penduduknya orang-orang yang berbuat baik. Tapi kalau tak baik, tengok, air marah. Itu kan makhluk Allah. Angin marah, api marah, bumi marah, saudara hadirin. Bahkan pohon-pohon kayu pun marah dia, ditumbangkannya dirinya, saudara hadirin. Tenggen dia, rak, di bawahnya ada mobil, penyet kawan, saudara hadirin. Ini rahasia ilmiahnya, bukan tanggung-tanggung. Begitu juga yang ketiga, saudara, supaya kita sehat, cara mengantisipasi supaya jangan penyakitan. Hidupkanlah zikir kolbu itu, saudara hadirin. Karena dalam diri kita, setiap orang ada magnet yang sangat dahsyat. Bila kita mampu memutar magnet yang ada dalam kolbu itu, nanti dia pasti akan mengeluarkan magnet energi yang sangat dahsyat. Itulah sebabnya hadis Rasulullah yang sahih, inna fil jasadi mudghatan idza salat yasul kullu. Sesungguhnya dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Kalau baik itu baik semua jasadnya, kalau buruk buruk semua. Wa yaqulu. Problemnya kita banyak yang tidak mampu memutar zikir kolbu itu, saudara hadir. Akibatnya kita ambil magnet lain ditaruhkan di badan. Itulah pakai gelang-gelang. Ada yang pakai kalung-kalung. Supaya apa? Supaya nantinya badan kita prima kembali. Orang-orang tasawuf, Bapak Ibu, syirik pakai itu, saudara hadirin. Kenapa? Biar bagaimanapun pasti hatinya ada terpaut sedikit ke benda itu, saudara hadirin. Jadi yang dimaksud Allah dan Rasul bukan magnet yang di luar ditaruhkan dalam. Putarkanlah energi magnet yang ada dalam itu, saudara hadirin. Supaya apa? Mengeluarkan dahsyat yang sungguh luar biasa. Itu yang sebenarnya. Bukan pakai gelang-gelang, bukan pakai kalung-kalung, apalagi kalung kan tidak boleh laki-laki. Tapi kita salah kaprah. Secara tidak langsung, cara kita hidup kita tersebut sudah dibuat oleh orang kafir, tak sadar awak. Makan awak sistem orang kafir, ekonomi awak sistem orang kafir, rusak saudara semuanya.
agama Islam, tapi ibadahnya tak berterima nanti, saudara hadirin. Hidupnya panjang umur, tapi tak ada manfaatnya, saudara hadirin. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, Bapak Ibu, buatlah hidup ini sunnah Nabi semua. Tidak ada yang lebih bagus kecuali sunnah Nabi. Maka saya bilang, berapa banyak orang sudah mengaji sampai bertahun-tahun ngaji itu, ustaznya sampai bermatian saking banyaknya, tapi minum masih mau pakai tangan kiri aja. Kadang ustaz-ustaz pun masih mau tangan kiri, nggak ada pahalanya, nggak ada energinya, saudara hadirin. Kecuali kotor tangan awak kanan ditumpang seperti ini. Supaya hidup sunnah Nabi yang paling bagus. Itulah orang-orang jalan gajah, istilah tabligh itu diajarkan mulai kecil-kecil dia. Supaya apa? Belajar mengamalkan sunnah Nabi walaupun kecil, supaya hidup kita barokah, saudara hadirin. Jadi tidak ada yang sia-sia. Khairun nas man tala umur ahsanu amaluh, kata Nabi. Sebaik-baik manusia tersebut panjang umurnya tapi bermanfaat baik bagi orang-orang lain sekitarnya, saudara hadirin. Enggak sia-sia hidup kita. Ini kadang-kadang mati ya, si Polan mati, alhamdulillah. Itu pula disampaikan. Loh, kenapa Bapak ngomong begitu? Sejak dia enggak ada lagi, alhamdulillah, aman semua jemuran, saudara hadirin. Semua barang-barang aman, tak ada manfaatnya. Dan supaya kita bermanfaat. Nah, inilah Bapak Ibu pemahaman beriman dengan kitab yang sebenarnya. Jadi bukan sekedar kita hafal rukun iman yang pertama ini, bukan, harus paham supaya mampu mengamalkannya dengan benar, saudara hadirin, supaya hidup tidak sia-sia. Karena hidup ini yang paling bagus, kata Nabi kan, biarlah panjang umur dalam takwa, asal sehat-sehat, selamat-selamat, punya duit yang banyak dengan berkah. Itulah yang bagus tuh, saudara hadirin. Itulah yang bagus. Banyak pun duit awak kalau tak berkah, tak bisa dimakan, gak ada gunanya, saudara hadirin. Orang yang menikmati, punya mobil awak tapi jantungan, gak bisa naik mobil. Aku jalan kaki aja lah gak tahan, Pak Ustaz naik mobil. Iya, syukurlah, alhamdulillah, kata orang. Ya, banyak duitnya tapi tak bisa. Nah, ini mudah-mudahan, saudara hadirin, tak terasa sudah 1 jam lebih, saudara hadirin, acara yang kita sampaikan. Siapa tahu nanti entah ada pula mau tanya lagi, ya terutama Pak Min mau tanya kan, alhamdulillah. Ya, kita senang kalau bertanya. Ya, nah mudah-mudahan apa yang kita uraikan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan ridhonya. Akhir kata, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.